Kenapa? Kenapa afirmasi kok nggak berhasil? Well, yang pertama, um, hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan kali ini saya mau ngobrolin tentang afirmasi ya. Apakah hanya dengan afirmasi saja itu bisa berhasil? Dan ada beberapa yang sudah afirmasi, udah scripting gitu ya, udah nulis banyak hal, tapi nggak kunjung berhasil ya. Afirmasi sampai jebot gitu, sampai udah hafalan di luar kepala, tapi nggak kunjung berhasil. Kira-kira apa yang menjadi penyebab afirmasi tidak berhasil? Oke, yang pertama, kenapa afirmasi kok nggak berhasil? Well, yang pertama, setiap kita punya pengalaman di masa lalu ya, entah pas masa kecil mungkin. Saya ambil contoh misalnya, saya pernah lihat ada yang berafirmasi, aku kaya raya sedunia, aku kaya raya sedunia. Diucapin terus setiap hari, aku kaya raya sedunia, aku kaya raya sedunia. Well, ucapan memang seperti itu, tapi apakah itu berhasil? Tunggu dulu ya. Itu yang dilakukan oleh pikiran sadar. Pikiran sadar mengatakan bahwa aku kaya raya sedunia. Aku kaya raya sedunia. Tapi 88% realita kita ditentukan oleh pikiran bawah sadar. Dan pikiran bawah sadar itu terbentuk dari pengalaman ketika kecil ya. Kita pengalaman kecil, mungkin waktu kecil suka diomongin sama orang tua, Bapak nggak punya duit, kamu jangan minta macam-macam. Diomongin sama orang tua, cari duit tuh susah tahu gitu ya. Atau misalnya kamu melihat orang tua kamu lagi sedih karena nggak punya uang, makan cuma tempe tahu setiap hari, susah gitu kamu ngelihat penderitaan-penderitaan mereka seperti itu. Nah, itu tertanam dalam pikiran bawah sadar dan akhirnya ketika gede apa? Ada mental block bahwa cari uang tuh susah. Nah, sekarang tiap hari dia ngomongin aku kaya raya, tapi di sini iya dong pikiran bawah sadarnya, masa sih? Kan cari uang kan susah. Gimana caranya? Jadi tidak sesimpel itu Pulgoso, ya, nggak sesimpel itu. Yang pertama, harus dicari dulu ya, belief sistemnya apa. Ibaratnya kayak penyakit atau komputer yang mungkin udah rusak gitu ya, udah memiliki belief system yang bertahun-tahun salah, bertahun-tahun keliru. Nah, itu mesti dicari dulu penyakitnya apa, problemnya apa. Ya, jadi problemnya apa, mental blocknya dicari apa, nah itu disembuhkan terlebih dahulu, healing terlebih dahulu. Itulah kenapa mau afirmasi sampai kiamat, ya nggak bakalan tercapai, ya. Ada yang bilang bahwa kan yang penting pikiran Bunda. No. Ada yang lebih kuat dari pikiran, rasa. Ya, dan rasa itu adalah kombinasi antara pikiran bawah sadar kita dengan perasaan kita, dengan yang kita rasakan. Ya. Jadi nggak semerta-merta lantas celing berdunduk gitu ya. Tiba-tiba hanya dengan ngomongin aku kaya raya sedunia, lu bisa kaya. Nggak sesimpel itu Purgoso ya. Semesta tuh juga nggak bisa digoblokin hanya dengan kata-kata seperti itu, nggak juga ya. Oke, well itu yang pertama. And then yang kedua apa? Oke. Yang kedua, jadi setelah apa ya? Setelah software-nya itu dibongkar dulu, setelah healing, setelah disembuhkan terlebih dahulu. Kemudian hal yang kedua adalah manifestasi apa ya? Mengejawantahkan afirmasi ke dalam perilaku. Jadi misalnya begini nih, afirmasinya kan aku kaya raya, aku kaya raya, aku kaya raya sedunia. Tapi tadi saya sempat katakan bahwa apa yang lebih kuat dari pikiran? Lebih kuat dari pikiran adalah rasa. Ya, rasa. Tapi ketika kamu mengatakan afirmasi aku kaya raya, tapi di sini, di rasa, yang kamu rasakan adalah aku masih miskin, kamu masih jual penderitaan ke sana sini, minta reading dong, Bunda, aku tuh nggak punya uang gitu. Kamu ngomong, even kalau misalnya kamu bisa ceritakan ke seluruh dunia penderitaan kamu, aku tuh orang susah loh, aku nih lagi menderita loh, tolong kasihani aku. Dan apa yang terjadi?
itu berarti feel kamu atau rasa kamu masih miskin ya. Nah, bagaimana rasa masih miskin kok minta kaya? Padahal yang kita rasakan ya, jadi ada buku Greg Braden, dia mengatakan your feeling is your prayer. Rasamu adalah doamu. Jadi apa yang kamu rasakan itu adalah doa kamu sesungguhnya. Nah, jadi gimana? Merasa miskin kok minta kaya? Dibenahi dulu rasanya, ya. Dibenahi dulu rasanya. Yang pertama adalah stop mental gratisan. Kemana-mana minta gratisan. Kalau dapat gratis gimana? Dapat gratis nggak apa-apa. Berarti itu anugerah. Alhamdulillah. Itu adalah hasil dari karma baikmu. Yang penting jangan minta, Bo, ya. Jangan minta. Jangan minta, Bunda aku mau gratisan dong. Atau misalnya apa? Aku minta doang asal gratis nggak apa-apa. Minta traktir sana sini, minta oleh-oleh gitu ya. Semuanya pokoknya yang serba gratis itu diminta. Nah, stop that. Kalau misalnya kamu memang mau beranjak, mau shifting ke kehidupan yang berkemakmuran, berkelimpahan, stop minta gratisan. Ya, teteng, ya itu diberhentiin dulu gitu ya. Stop minta gratisan. Kemudian yang kedua apa yang kita rasakan? Belajar bersyukur ya, karena kalau hati yang berlimpah ya, maksudnya rasa yang berlimpah itu kan pasti kan bersyukur, aduh nikmatnya, enaknya hidup ini, makan berkelimpahan, semuanya berkecukupan. Nah itu ya, tapi kalau misalnya kebalikannya, kamu sepanjang hari masih mengeluh sana sini, aku tuh nggak punya uang, nggak punya uang. Dan yang terwujud adalah apa yang kamu rasakan. Sekalipun mulut kamu, lidah kamu mengatakan aku kaya, aku kaya raya. Yang terwujud adalah yang menjadi rasa kamu. Oke. Oke, itu yang kedua. And then yang ketiga, apa sih yang ketiga? Kira-kira kenapa afirmasi kok tidak terkabulkan? Padahal udah dilakuin semuanya, udah scripting, udah nulis apa bla 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 bla. Ya, yang ketiga perhatikan wadah. Wadah tuh apa sih? Jadi gini ya, rezeki apa segala macam keberlimpahan itu ada ya, ada, semuanya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah disediakan oleh Tuhan gitu. Ibaratnya kayak kita itu lagi berada di atas sungai, lagi naik perahu di atas sungai, tapi kita haus gitu loh. Aku haus, aku kurang minum, aku kurang minum. Nah kan padahal di bawah itu sungai, air ya. Kalau air laut kan nggak bisa diminum. Nah ini analoginya air sungai aja. Air sungai itu kan air ya. Kamu tinggal apa sih namanya? Tinggal ngambil aja air sungai dan diminum selesai. Cuma kan pada saat ngambil butuh wadah, right? Nah, wadah ini yang macam-macam, beda-beda tiap orang. Ada orang yang wadahnya itu pakai gelas aqua. Ada orang yang wadahnya itu pakai ember. Ada orang yang wadahnya itu pakai tangki gitu ya. Wadah orang beda-beda. Wadah ini berbicara tentang kepantasan. Kepantasan bagaimana sih? Ya ibaratnya ginilah. Kamu tiap hari aja masih hitung-hitungan sedekah. Ngasih uang ke masjid cuma 1.000. Ngasih orang cuma 1.000. Terus kamu ngarep mau kaya raya sedunia. Hello. Hello gitu. Ya. Wadahnya tuh cuman satu gelas kecil aqua, tapi kamu mau airnya tuh setengki, ya nggak muat gitu loh. Yang bleber-bleber nggak muat, karena yang bisa kamu tampung ya cuma satu gelas air itu. Atau misalnya, saya ambil contoh gitu ya, ya termasuk yang tadi lah, yang masih mental gratisan, masih sana-sini dan ngarep menjadi kaya raya sedunia. Hello juga gitu. Hello juga gitu. Kalau misalnya udah kaya raya sedunia itu udah nggak butuh lagi namanya gratis, Kak, perlu dia yang bayar, dia yang keluar duit ya. Terus kemudian kira-kira mampu nggak sih kamu belanja atau keluarin uang tuh berapa jumlahnya? Sekarang dengar, oh harganya 1 juta, oh itu aja udah keder. Oh, 1 juta, 1 juta. And then kamu berharap kamu bisa menjadi kaya raya sedunia. Hello lagi gitu. Hello lagi, nggak mungkin Pulgoso, nggak mungkin Bambang, kali ini Bambang aja. Ada nggak sih namanya Bambang? Ya, ya nggak mungkin sayang gitu loh. Ya, bertahap dulu, dibangun. Ada namanya batas atas, batas bawah. Ya, kamu belum mencapai kelasnya, belum nyampe di level sana ya. Bisa ditingkatkan dulu gitu. Kamu bisa keluarin berapa di mana kamu merasa di situ ikhlas gitu ya, ikhlas. Keluarin 1 juta
pertama mungkin berat. Kamu belajar keluarin mungkin nggak tahu ya, 1 juta tuh terserah kamu mau kasih ke orang tua atau sedekah atau apa. Atau mungkin kamu kehilangan uang 1 juta. Kehilangan uang 1 juta mah kecil. Oh ya udah berarti kamu udah levelnya udah bukan 1 juta lagi, naikin 5 juta ya. Kehilangan 5 juta, pertama masih berat, oh my god 5 juta. Ya berarti masih di range situ gitu, di range situ ya. Sampai 5 juta itu menjadi sesuatu hal yang biasa, yaitu namanya otot. Finansial itu juga ada ototnya, ibaratnya kalau binaraga ya. Kamu biasa latihan tiap hari, barbelnya kecil, lama-lama kan kamu nggak akan bisa gitu ngangkat barbel yang langsung segede gaban. Pertama barbelnya kecil dulu gitu ya. Nah, begitu pula finansial, itu namanya kemampuan atau otot finansial, dibangunnya dari situ ya. Sampai kemudian kamu besar. Nah, kalau kamu udah pernah belum kehilangan uang ratusan juta? Kehilangan uang puluhan juta, udah pernah belum? Dan ikhlas nggak gitu? Kehilangan uang segitu ikhlas nggak? Kalau belum pernah, then ya please deh jangan ngarep untuk menjadi orang kaya raya sedunia gitu ya. Wadahmu belum sampai di situ, Purgosol ya. Oke, jadi ini buat mengukur sendiri ya, buat mengukur sendiri. Kalaupun misalnya kayak bikin afirmasi, ya afirmasinya tuh yang rasionable ya. Yang rasionable artinya bisa dinalar. Oh, aku aja keluar uang 5 juta aja sulit. Ya afirmasinya jangan menjadi kaya raya sedunia. Afirmasinya mungkin kamu bisa, oke, penghasilan tiap bulan 10 juta. Kan masih masuk ya, masih masuk. Kalau level kamu masih di 5 juta, penghasilan minta penghasilan 10 juta. Dan ya, ibaratnya kamu biasa apa ya? Biasa ngambil air itu pakai gelas aqua kecil dan kamu minta agak sedikit dilebihin, ya nggak apa-apa. Kan itu untuk melatih juga ya. Melatih supaya wadah rezekimu itu bisa lebih besar sedikit demi sedikit sampai nanti akhirnya kamu menjadi tangki. Jadi itu bertahap. Iya, nggak langsung blar gitu, langsung dapet langsung minta rezeki segede tangki. Nggak seperti itu sayang, jadi semuanya bertahap. Oke sayangku, termasuk juga dalam hal ini kalau misalnya afirmasi untuk jodoh ya. Afirmasi untuk jodoh itu juga tadi yang pertama apa? Yang pertama adalah dicari dulu mental blocknya ya. Mental blocknya misalnya kamu melihat orang tua kamu sering berantem, melihat orang tua kamu bercerai, nah itu dimaafkan dulu, healing dulu ya. Atau misalnya kamu pernah di ghosting, pernah ditinggal pergi pas lagi sayang-sayangnya gitu ya. Healing dulu, oke yang pertama. Terus yang kedua adalah diperbaiki dulu ya. Jadi rasa itu diperbaiki, tumbuhkan cinta. Tumbuhkan cinta mungkin hanya dengan mencintai teman-teman, mencintai orang tua, ketemu mereka dipeluk dong, I love you. Ketemu kucing-kucing, ketemu anjing-anjing di jalan, I love you, hai 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 ya. Itu untuk menumbuhkan cinta ya. Menumbuhkan cinta. Terus kemudian yang ketiga adalah wadah. Jadi wadah itu berbicara tentang dengan siapa nanti kamu ketemu. Well, kalau misalnya kamu berharap untuk kamu mendapatkan seseorang, mungkin seseorang yang kaya raya, yang baik hati ya, wadahnya juga disiapin, wadahnya dipantaskan ya, dipantaskan. Ya kamu jangan norak gitu ya, norak artinya, oh kamu pelit banget nih, kamu pelit banget. Nah, pelit banget gimana mau mengharapkan jodoh yang kaya raya gitu loh, ya. Atau misalnya kamu sembarangan ya, kamu sembarangan, terus kemudian tidak menjaga penampilan, tidak belajar untuk bertutur kata yang baik, tidak belajar untuk menumbuhkan hati yang tentram, dan kamu expect kamu akan mendapatkan seseorang yang baik banget gitu, itu belum ya, belum sejajar, belum selevel sama dia. Mungkin aja pasangan kamu tuh levelnya di sini dan kamu masih di sini ya. Belajar memantaskan diri untuk sejajar. Ketika sudah sejajar, kalian akan klop, semesta akan mempertemukan kalian ya. Atau bisa jadi misalnya kamu sudah membangkitkan segala macam segala macam kualitas diri, tapi mungkin pasangan kamu masih di bawah dan kamu bisa menunggu ya, menunggu untuk dia juga memantaskan dirinya biar kalian segera bertemu. Jadi 3 hal itu ya sayang, menjadi faktor-faktor penentu afirmasi. Oh ya, salah satu lagi yang sering saya sebutkan untuk orang yang mencari jodoh. Ya, ini termasuk wadah. Afirmasinya itu bukan hanya sekedar kata-kata ya, bukan hanya sekedar aku menikah ya. Sampai kiamat, sampai Thanos datang untuk kedua kalinya ya nggak bakalan kok misalnya kamu tidak mewujudkan afirmasi itu dalam bentuk tingkah laku nyata. Buat kamu yang jomblo, belajarlah untuk misalnya perempuan belajar untuk
Kalau pagi bangun males-malesan. Hello, kalau kamu punya suami gitu, ini untuk contohnya Bunda ambil yang perempuan, yang laki-laki boleh nanti bebas gimana. Mmm, aduh bless you, terkabul nih berarti. Oke, bangun pagi, kamu kan pengen pengen dong suami itu seneng gitu ya, dan kamu bangun pagi bikin sarapan dong. Lakukan sesuatu seolah-olah kamu tuh sudah menikah gitu. Lalu kemudian apa, misalnya, oh menata menata apa, menata tempat tidur, iya dong, gitu kan biasanya seorang istri lakukan tugas-tugas seorang istri, begitu pula laki-laki ya. Kamu bekerja dengan lebih keras karena, "Oh aku punya anak istri yang harus aku hidupi." Nah itu dipraktekkan, diwujudkan dalam tingkah laku sehari-hari, sayangku ya. Well, kurang lebih begitu. Jadi afirmasi itu bukan hanya sekedar afirmasi doang, ngomong, tempelkan gambar di dinding. No, Pulgoso, ya ada banyak faktor. Nah, lakukan ketiga hal itu terlebih dahulu. Ya, afirmasi itu nggak salah, tapi perhatikan tiga hal ini ya. Afirmasi itu nggak salah, tapi nggak ngawur juga, Keles. Ya, oke. Well, terima kasih. Good luck semuanya. Bunda doain kalian semuanya bisa mencapai satu progres atau satu perbaikan dalam kehidupannya. Oke, I love you kesayangan. Bye-bye.